Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Fitri. Saya dari kampus Universitas Primagraha. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perilaku keorganisasian, yaitu tentang kompensasi iklim atau lingkungan kerja. Selamat menyaksikan. Nah, materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang kompensasi. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu kompensasi? Kompensasi adalah total semua bentuk penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai imbalan atas jasa mereka. Terus ada juga teori kompensasinya, yaitu salah satu yang paling dikenal adalah teori keadilan oleh Adams, yang menyatakan bahwa karyawan akan termotivasi ketika mereka merasa ada keadilan atau kesetaraan antara input yang mereka berikan dengan output yang mereka terima. Contoh kasusnya yaitu sebagai contoh, jika seorang karyawan melihat bahwa mereka menerima kompensasi lebih rendah daripada rekan kerja dengan tanggung jawab yang sama, mereka mungkin merasa tidak adil dan kurang termotivasi. Selanjutnya yaitu implikasi praktisnya. Dalam praktiknya, penting bagi perusahaan untuk memiliki sistem kompensasi yang transparan dan adil untuk memastikan kepuasan karyawan dan retensi talenta. Nah, sudah memasuki materi yang kedua yaitu tentang iklim. Nah, iklim di sini yaitu kondisi cuaca rata-rata yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang di suatu wilayah. Teori yang sering dikaitkan dengan iklim adalah teori perubahan iklim, yang menjelaskan bagaimana aktivitas manusia dan faktor alami menyebabkan perubahan iklim global. Selanjutnya itu contoh kasus bisa dilihat pada perubahan iklim di kutub utara. Di masa suhu rata-rata meningkatkan dan menyebabkan percairan es yang cepat. Implikasi praktisnya termasuk perubahan pola cuaca yang ekstrim, naiknya permukaan air laut, dan dampak pada pertanian. Nah, materi yang ketiga yaitu tentang lingkungan kerja. Apa sih lingkungan kerja? Lingkungan kerja yaitu adalah keseluruhan kondisi di mana seorang melakukan pekerjaannya. Ini termasuk faktor fisik seperti peralatan dan ruang kerja, serta faktor sosial seperti budaya perusahaan dan hubungan antar karyawan. Teorinya yaitu salah satu teori yang terkenal adalah model lingkungan kerja dari Herzberg yang membagi faktor lingkungan kerja menjadi dua, faktor higienis seperti gaji, kondisi kerja, kebijakan perusahaan yang dapat mencegah ketidakpuasan kerja, dan faktor motivator seperti pengakuan, tanggung jawab, dan pertumbuhan pribadi yang dapat meningkatkan kepuasan kerja. Contoh kasusnya yaitu jika sering dikutip sebagai contoh perusahaan dengan lingkungan kerja yang baik karena fokus pada inovasi dan kreativitas serta menyediakan fasilitas yang mendukung keseimbangan kerja hidup karyawan. Selanjutnya yaitu implikasi praktisnya. Lingkungan kerja yang positif dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan kepuasan karyawan. Sementara lingkungan kerja yang negatif dapat menyebabkan stres,
turnover tinggi, dan masalah kesehatan mental. Baik, mungkin itu saja yang dapat bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kurangnya dalam penjelasan kompensasi iklim dan lingkungan kerja ini, mohon kiranya untuk dimaklumi karena saya juga masih dalam proses pembelajaran untuk memahami ketiga penjelasan tersebut. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube ini. Terima kasih.